Persija Jakarta, maka mereka menggeser Madura United dan Persija Jakarta. Sedangkan apabila Persija Jakarta mampu meraih kemenangan, maka Persija Jakarta akan menggeser posisi dari Madura United dan memiliki poin yang sama dengan PSM Makassar. Dan ini juga akan kita lihat bagaimana suasana juga kondisinya nanti. Ya, Sport Lovers, kick off babak pertama antara Mitra Kutai Kartanegara melawan Persija Jakarta akan segera dimulai dan dipandu langsung oleh rekan saya Rendra dan Bung Opan. Silakan Rendra. Terima kasih Intan Sawadina dan juga buat Anda pemirsa. Inilah dia pekan ke-23 dari Gojek Traveloka Liga 1, di mana saya mengajak Anda ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kutai Kartanegara, untuk menyaksikan pertandingan antara tuan rumah Mitra Kukar menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan yang pastinya akan membuat hari ini, yaitu Jumat malam, Anda begitu menarik untuk menyaksikan bintang-bintang yang dimiliki oleh Mitra Kukar dan juga Persija Jakarta. Saya ingin menyapa tentunya rekan-rekan ataupun juga pemirsa yang menyaksikan pertandingan ini melalui TV One atau juga TV One Connect dimanapun Anda berada, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Bali, dan seluruh wilayah Indonesia. Dan juga buat para rekan-rekan ataupun juga pemirsa yang menyaksikan pertandingan ini. Kalau kita lihat pemirsa, para pemain saat ini sedang keluar dari locker room, dari lorong, dan sekarang menuju ke lapangan. Ada berbagai macam ritual yang dilakukan oleh para pemain. Seperti tadi, Hendra Adibayau juga berdoa terlebih dahulu sebelum memasuki lapangan. Dan ini dia Midman yang sudah hadir di stadion ini untuk memberikan dukungan kepada tim Mitra Kutai Kartanegara yang saat ini berada di peringkat 8 dari hasil 22 kali bertanding, 10 kali menang, 4 kali seri, dan 8 kali kekalahan, dengan berhasil mencetak 35 gol dan kemasukan 44 gol dengan poin 34. Sedangkan di Persija Jakarta saat ini berada di peringkat 6, di mana mereka sudah bermain 22 kali dengan 9 kali kemenangan, 9 kali hasil seri, dan 4 kali kekalahan, mencetak 25 gol dan kemasukan 13 gol dengan poin 36. Pertemuan di putaran pertama antara kedua tim bermain imbang 1-1, di mana ketika itu Bruno Lopez mencetak gol bagi Persija Jakarta dan Mohamed Sissoko yang berhasil mencetak gol bagi Mitra Kutai Kartanegara. Yudi Suryata yang saat ini masih dipegang oleh Sukardi Kardok pastinya akan memberikan sebuah strategi baru bagi Mitra Kutai Kartanegara untuk terus menanjak posisinya hingga papan atas, di mana targetnya adalah 5 besar. Ini dia wasit Anas Apriliandi, Muhammad Musafak, dan juga Muhammad Fadil, serta Budi Narimo yang menjadi fourth official di kesempatan malam hari ini. Berfoto terlebih dahulu kita saksikan pemirsa bersama dengan maskot Naga Mekes. Itulah dia bagaimana tim dari Mitra Kutai Kartanegara. Sementara Persija Jakarta dengan gayanya seperti kita lihat, William Pacheco selalu berfoto dengan gaya miring. Dan kalau kita lihat ini juga bagaimana Jackmania yang hadir di Stadion Aji Mutegarang Kutai Kartanegara, stadion yang memiliki kapasitas 35.000 penonton. Biru, kuning, yang menang tepat. Ya, baru saja koin toss dilakukan dengan dua kapten tim, Ismail Sofyan dan juga Bayu Pradana, sudah saling memilih tempat dan juga memilih bola. Sementara ini dia Mitra Kutai Kartanegara yang dilatih oleh pelatih Greas Yudi Suryata. Ya, praktis tidak ada perubahan berarti yang dilakukan oleh pelatih Yudi Suryata, tetap mempercayakan kepada the winning team atau 11 yang berhasil menaklukkan Madura United pada laga sebelumnya dengan 2-1. Kita melihat Marsley tetap berada di depan, kemudian Jus Sorongan. Satu-satunya posisi yang kerap kali dilakukan rotasi di Mitra Kukar adalah justru penjaga gawang. Dan ini adalah merupakan penampilan yang kelima bagi Jus Sorongan bersama Mitra Kukar. Pelatih Yudi Suryata, pelatih berusia 64 tahun yang kali ini menjadi arsitek bagi Mitra Kutai Kartanegara di sisa Gojek Traveloka Liga 1. Persija Jakarta dilatih oleh Stefan Kusura. Ya, sementara itu Persija Jakarta tampaknya juga mencoba untuk melakukan perubahan dengan kembali hadirnya Rezaldi Hehanusa langsung diturunkan dilapis oleh ini.
bisa dibaca juga oleh lini pertahanan dari tim Mitra Kutai Kartanegara. Ismet Sofian memberikan bola daerah kembali kepada Bruno Lopez. Masih Bruno Lopez dibaiki dia oleh Saiful Ramadan. Masih Bruno Lopez kali ini gagal. Kita lihat pemirsa bagaimana Bruno Lopez tadi mencoba untuk melewati Saiful Ramadan. Ke belakang kembali Ismet Sofian memberikan umpan dan kali ini satu peluang dimiliki Rezali Hanusa. Ada Ronaldo Elias da Costa. Sebuah gerakan yang dikuasai kembali oleh Ismet Sofian. Masih Ismet Sofian, kita lihat pemirsa berusaha melewati Mohamed Sissoko. Inkyun berhasil menggagalkan serangan. Berlari begitu kencang, kita lihat Septian David Maulana. Tetapi ada Tugu Monas alias William Pacheco menggagalkan serangan dari Septian David Maulana. Ya, Ramdan Lesaluhu tadi mencoba mendapatkan umpan yang diberikan oleh salah satu pemain Persija Jakarta. Tadi kita lihat pemirsa, dan bola meninggalkan permainan. Kali ini Saiful Ramadan. Lempar ke dalam, kita lihat pemirsa. Memberikan bola pelan saja. Kita lihat pressing yang begitu ketat dilakukan oleh Persija Jakarta antara William Pacheco terhadap Marsley Santos. Ya, pergerakan dari Ismet Sofian praktis membuat lini kiri penyerangan dari Mitra Kukar tidak memiliki keberanian untuk naik terlalu jauh. Kita tahu ada Ismet, pemain yang justru diwanti-wanti, bukan lini depan dari Persija yang diwanti-wanti oleh pelatih baru Mitra, Yudi Suyarta, untuk dikawal dengan baik atau diperhatikan dengan baik, namun justru pergerakan dari Ismet Sofian. Ya, Mitra Mania begitu banyak kita saksikan pemirsa di Stadion Haji Putegaun Kutai Kartanegara. Sementara kalau kita lihat umpan yang kali ini coba diberikan, kembali bisa diamankan dengan baik tadi oleh Jorge Gotor. Wiganda Pradika kali berikan ke lapangan permainan. Ya, bagi pertandingan pagi Jackmania sendiri, pertandingan ini juga membuat mereka banyak melakukan acara nonton bareng. Tentunya ada nonton bareng yang dilakukan oleh Jackmania Sawah Besar. Ada juga Kampung Bulak dan juga Jak Kampus. Dan jangan dilepaskan kali ini kita pemirsa melalui Bruno Lopez. Peluang pertama yang juga dimiliki oleh Persija Jakarta. Joy Sorongan, juga gawang senior, dimiliki oleh tim Mitra Kutai Kartanegara. Umpan silang tadi dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, kelebihan dari Ramdhani Lestaluhu tidak hanya mobile, tidak hanya mampu menempati beberapa posisi dalam satu laga. Ramdhani senantiasa menjadi momok dengan crossing dan juga assist-nya yang selalu matang. Sementara ini kita lihat Sutanto Tan gagal tadi memberikan umpan kepada Ismet Sofian, di mana Sutanto Tan menggantikan peran dari Sandi Darmasute yang tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Lempar ke dalam kembali Saiful Ramadan. Belakang kali ini kepada Saiful Maulana, memberikan umpan kepada Marsley Santos. Dikawal ketat Marsley Santos. Serangan coba dilakukan oleh Michael Ora. Kita lihat pemirsa, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Bruno Lopez sudah berlari, tapi kembali bisa diamankan oleh Joy Sorongan dengan sangat baik. Tempo permainan juga tidak terlalu cepat di awal pertandingan babak pertama ini. Masih bola kali ini dikuasai oleh Joy Sorongan. Ya, ada satu sentuhan tadi dari Bruno Lopez memanfaatkan crossing yang dilepaskan oleh Ramdhani, nyaris menembus gawang Mitra Kukar. Tampaknya Bruno setelah laga pertama sebelumnya, dia juga berhasil menciptakan gol sematawayang dari Persija, sudah mulai memahami dan mengenal karakter pertahanan dari Mitra Kukar. Joy Sorongan kembali memberikan umpan. Kita lihat pemirsa, direbut kali oleh Septian David Maulana. Kita lihat bagaimana Septian David Maulana digagalkan kembali. Umpan yang dilakukan oleh Ismet Sofian. Ada Saiful Ramadan juga dengan baik tadi menahan Ismet Sofian. Bola yang menuju kepada Inkyun meninggalkan lapangan permainan. Ya, Rohichan langsung terbang, dan kali ini kita lihat berada di bangku cadangan, pemain yang menyusul rombongan sebenarnya Rohichan. Ya. Dan akan kita tunggu seberapa fit atau juga kondisinya sehingga bisa dimainkan oleh Persija Jakarta. Betul, salah satu pemain cadangan yang ikut dalam tur ke Kalimantan malam ini yang biasanya pasti diturunkan. Pemain sekelas Rohichan bagaimanapun adalah merupakan pemain yang menjadi sumber inspirasi bagi penyerangan Persija Jakarta. Meninggalkan lapangan permainan, kita saksikan pemirsa bagaimana tadi Ismet Sofian merap Septian David Maulana. Dan ini juga akan boleh dikatakan menjadi duel beda generasi antara Ismet Sofian dengan Septian David Maulana. Antara om dengan ponakan mungkin ya. Kita saksikan kali ini duel Bruno Lopez terjatuh, kita saksikan pemirsa. Berduel dia dengan Saiful Ramadan. Sementara kita lihat bagaimana Bruno Lopez masih beringis kesakitan. Pemain yang memang saat ini juga menjadi andalan dengan kemampuannya sudah mencetak 7 gol bagi tim Persija Jakarta. Ya, duel bola 50-50 sebenarnya ya. Iya. Sepertinya saat melakukan sliding tadi, Bruno sempat terkena siku secara tidak sengaja dari Saiful. Ada dua tugas penting bagi Saiful mengawal lini kiri pertahanan Mitra Kukar malam ini.
di saat bersamaan dia harus memperhatikan pergerakan dari Ismet Sofyan. Di saat yang lain dia juga harus memperhatikan pergerakan dari Bruno Lopez. Ismet Sofyan kembali kali ini kita saksikan pemirsa akan melakukan tendangan bebas, langsung melambungkan bola kepada William Pacheco. Ada Mohamed Sissoko, ada William Pacheco kembali. Lagi-lagi bola berhasil direbut, tapi tampaknya pelanggaran dilakukan oleh William Pacheco tadi terhadap Mohamed Sissoko sehingga wasit Anas memberikan tendangan bebas bagi tim Mitra Kutai Kartanegara. Ya, dengan tinggi tubuh 196 cm, William Pacheco memang adalah merupakan menara bagi Persija Jakarta yang tidak hanya berfungsi mengawal lini belakang, memperebutkan bola-bola atas, namun juga senantiasa tampil jauh dari belakang, naik ke depan menyambut crossing matang di depan gawang lawan. Ya, gagal tadi kita lihat sapuan bola yang dilakukan oleh Ismet Sofyan memberikan umpan. Sementara ini dia bagaimana Raffi Murdianto dan juga Anindito Wahyu masih menunggu untuk dimainkan oleh pelatih. Pelanggaran dilakukan, kita lihat oleh M. Hargianto terhadap Saiful Ramadan. Ini dia, kalau kita lihat pemirsa, gelandang pengangkut air Muhammad Hargianto langsung saja melabrak Saiful Ramadan yang berusaha memberikan umpan tadi. Tugas memang menjadi tanggung jawab dari Muhammad Hargianto menjadi screener dari serangan-serangan dilakukan oleh Mitra Kutai Kartanegara. Tendangan dari luar kotak penalti. Ini juga merupakan tendangan selamat datang yang diberikan oleh kapten tim Bayu Pradana kepada pemilik 10 kali clean sheet, yaitu Andri Tani Ardiasyah. Ya, sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang sangat jauh dilepaskan oleh salah seorang pemain andalan Indonesia di SEA Games beberapa minggu yang lalu, mencoba melakukan tes kepada penjaga gawang sekelas Andri Tani. Tentu sebuah upaya yang hampir sia-sia, Renzo. Lempar ke dalam, kali ini bola dikuasai Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu, berikan bola kepada Sutanto Tan. Umpan diberikan kembali Sutanto Tan. Sayang sekali kita lihat pemirsa, tadi sebenarnya ada ruang ya, ada space yang kosong dari Sutanto Tan, tapi ia lebih memilih men-service. Betul. Bruno Lopez dibandingkan melakukan tendangan langsung. Betul sekali, masih ada kesempatan bagi Sutanto sebenarnya untuk men-dribbling bola, mencoba untuk menguasai bola selama mungkin sembari mencari celah di lini pertahanan Mitra Kukar. Goal kick yang dilakukan tadi oleh Joy Soronga. Sementara ini dia Bruno Lopez potong kembali bola tadi dengan baik oleh Bayu Pradana. Sementara kali ini bola masih dikuasai lagi oleh para pemain dari Mitra Kukar. Umpan yang coba diberikan ke sektor sebelah kanan kepada Hendra Dibayau. Bisa dikontrol dengan baik oleh Hendra Dibayau, tetapi langsung didatangi dengan cepat dia oleh Michael Ora. Lempar ke dalam, Wiganda Pradika kali ini bagi Mitra Kutai Kartanegara. Ya, kita lihat lirikan tajam dari Wiganda Pradika. Meminta rekan-rekan yang bergerak untuk menerima lemparan ke dalam yang diberikan. Marsley Santos kali ini menguasai bola. Pelanggaran kita lihat dilakukan kembali. Kali ini oleh Muhammad Hargianto terhadap Marsley Santos. Tendangan bebas didapatkan oleh Mitra Kutai Kartanegara. Marsley Santos pelan-pelan menjadi pemain yang juga sangat berbahaya tentunya bagi tim Mitra Kutai Kartanegara. 14 gol sudah dia cetak. Ya, Septian David Maulana. betul. Marcel Santos, pemain asal Brasil. Ini adalah merupakan musim pertama baginya bermain di Indonesia, namun langsung bisa beradaptasi dengan sangat baik. Pemain yang tidak hanya masih muda berusia 28 tahun, pemain yang punya skill individu yang sangat baik, kecepatan, penguasaan emosi, dan Dani Ardiasyah berikan bola kepada Willy. Masih kita lihat berusaha melakukan build up serangan. Umpan kali ini menuju kepada Ronaldo Elias da Costa. Ada Bayu Pradana. Kerjasama coba dilakukan kembali. Hendra Dibayau dengan Mohamed Sissoko. Kita lihat bola efek diberikan. Septian David Maulana maksudnya kepada Inkyun Oh. Intercept tadi dilakukan dengan baik oleh William Pacheco. Bruno Lopez 2-1 dengan sapu, dan Bruno Lopez lakukan sebuah percobaan yang positif ketika ia sebenarnya memiliki dua opsi, memberikan umpan atau melakukan shooting. ya, sebuah keputusan yang sangat tepat, sebuah kejelian dari seorang Bruno Lopez berusaha untuk memanfaatkan peluang sekecil apapun itu. Nyaris mengecoh penjaga gawang Joy Sorongan. Michael Ora, umpan kepada Ronaldo Elias. Kembali gagal, kita saksikan pemirsa. Bagaimana kali ini lemparan ke dalam mencoba dilakukan kembali. Ronaldo Elias da Costa dikawal begitu ketat oleh Herwin Trisaputra. Ya, Herwin Trisaputra mantan pemain dari tim Persegres Gresik United menggantikan peran dari Saiful Maulana di posisi bek tengah. Dan kali ini kita saksikan pemirsa tendangan yang coba dilepaskan. Ya, gagal.
Bagaimana tekanan dilakukan oleh Rezaldi Hehanusa. Belum bisa membahayakan gawang dari Joyce Sorongan. Mitra Mania bersama dengan Mid Girl. Kita saksikan pemirsa. Joyce Sorongan adalah penjaga gawang kawakan yang sudah berusia 41 tahun, Renzo. Sekaligus menjadikannya sebagai salah satu pemain tertua yang masih mampu berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini. Ya, salah satu pemain tertua tapi kiper tertua. Ya, betul. Kalau pemain tertua bersama dengan Christian Gonzalez ya. Ya. Michael Ora kali ini coba melewati Muhammad Sissoko. Kembali pelanggaran. Gagal tadi Michael Ora. Dihadang dia oleh Muhammad Sissoko. Dalam tangan lambat bisa kita lihat pemirsa bagaimana gerakan dilakukan oleh Michael Ora. Tapi ia dihentikan secara paksa oleh Muhammad Sissoko. Sehingga akhirnya kali ini menjadikan tendangan bebas yang dimiliki oleh tim Persija Jakarta. Ya, sebuah sliding tackling yang memang sangat baik dari Sissoko. Mampu menggunting kaki sekaligus mendapatkan bola sekaligus. Jangan dilepaskan kali ini. Ya, sebuah bola yang tidak terlalu melambung tadi. Dilepaskan oleh Muhammad Hargianto. Dan kali ini ada Ismet Sofyan. Berikan bola kembali kepada Bruno Lopez. Bruno Lopez, taklukan Bruno Lopez. Mencoba melewati Saiful Ramadan dan pelanggaran. Dan ini dia kesempatan bagi Persija Jakarta dengan set piecesnya. Ya, professional foul yang suka tidak suka harus dilakukan Saiful Ramadan. Upaya untuk menghentikan laju Bruno Lopez. Jika saja tidak, maka Bruno Lopez sudah berada di kotak penalti Mitra Kukar. Ismet Sofyan pastinya akan mengambil tendangan bebas ini. Kita lihat bagaimana peran dari William Pacheco sebagai penyambut umpan yang diberikan oleh Ismet Sofyan. Sudah berada di tiang jauh. Sementara Ismet Sofyan tanpa memprotes melihat Septian David Maulana dan Saiful Ramadan berada terlalu dekat. Salah satu senjata pamungkas dari Persija Jakarta, set piece di daerah pertahanan lawan seperti ini, sekaligus menghantui Mitra Kukar malam ini. Ismet Sofyan memberikan umpan. Berhasil tadi ditahan Ramdhani Lestaluhu. Dan tendangan coba dilepaskan. Tidak sempurna, kita lihat pemirsa. Tendangan kaki kiri yang tadi dilepaskan oleh Rezaldi Hehanusa. Ada kesempatan bagi Rezaldi untuk sebaiknya mengontrol bola terlebih dahulu. Penjagaan ataupun pengawalan dari Mitra Kukar masih sangat jauh, sehingga mengontrol bola kemudian melepaskan tendangan dengan akurasi yang lebih baik akan menjadi pilihan yang lebih bijak. Kembali Rezaldi Hehanusa, Ramdhani Lestaluhu, ada Muhammad Sissoko. Pelanggaran kembali kali ini dilakukan oleh Muhammad Sissoko dalam perebutan bolanya tadi dengan Ramdhani Lestaluhu. 56% kupasan bola dari tim Mitra Kukar dan juga 44% dari tim Persija Jakarta. Ini dia dalam tangan lambat perebutan bola antara Muhammad Sissoko dengan Ramdhani Lestaluhu. Ya, menghadapi pola permainan sepak bola di Indonesia yang sangat cepat, sangat kencang, tentu menjadi kendala tersendiri bagi seorang Sissoko. Pemain yang tidak hanya memiliki postur tubuh terlalu besar, namun juga sudah berusia 33 tahun ini harus butuh waktu untuk lebih beradaptasi lagi. Lemparan ke dalam. Dan kali ini kalau kita lihat pemirsa, bola berhasil direbut dengan baik tadi ketika Marsley Santos berusaha menerobos hingga ke dalam kotak penalti. Umpan diberikan kepada Bruno Lopez. Kembali terjadi duel. Duel kembali terjadi kali ini, direbut dengan baik oleh Bayu Pradana. Berlari begitu kencang kali ini Septian David. Oh, Inkyun Oh ternyata. Masih Inkyun Oh. Ada Ismet Sofyan menunggu. Inkyun Oh. Ke tengah dia. Memberikan umpan kepada Marsley Santos. Terlalu tajam. Sebuah umpan yang coba diberikan tadi oleh Inkyun Oh untuk Marsley Santos. Luar biasa penampilan dari penjaga gawang Persija Jakarta, Andri Tani. Dia sepertinya sangat bisa membaca arah bola yang akan dilepaskan oleh Inkyun Oh tadi. Ya, memegangi pinggul ya. Kita lihat Ronaldo Elias da Costa. Kita belum lihat secara jelas apa yang terjadi. Tapi ya kali ini masih ringis kesakitan. Sementara Herwin Trisaputra mendatangi Ronaldo Elias da Costa. Ini adalah laga yang kelima bagi Ronaldo da Costa setelah berpindah dari PSM Makassar ke Persija Jakarta. Pemain yang harus kita akui secara skill individu tidak terlalu istimewa, namun kepiawaiannya dalam memanfaatkan bola-bola liar, kemudian insting dan nalurinya untuk senantiasa menciptakan gol tentu menjadi nilai plus tersendiri bagi pemain asal Brasil ini. Kita lihat
Bagaimana permainan dilanjutkan. Dan kali ini bola fair play diberikan oleh Persija Jakarta kepada Mitra Kukar. Bola yang kali ini kembali dikuasai oleh para pemain dari Mitra Kukar. Kembali build up dari bawah Jorge Gotor. Diganggu dia oleh Renaldo Elias da Costa. Umpan yang diberikan oleh Sultan Totan kepada Bruno Lopez. Ya, Sultan Totan berlari. Ramdhanil Saluhu juga mencoba memberikan one two touch tadi dengan wall pass. Sementara ini dia serangan balik dibangun. Septian David Maulana kerjasama kembali dengan In Kyun Oh. Pelanggaran kita saksikan pemirsa lagi-lagi dilakukan oleh Muhammad Hargianto. Tekanan yang diberikan oleh Persija Jakarta, pressure di tengah lapangan di daerah Mitra Kukar membuat Mitra tidak punya pilihan untuk lebih banyak bermain-main di daerah sendiri. Hendra Dibayal, masih Hendra Dibayal ke belakang dia, berikan bola kepada Wiganda Pradika, mengangkat bola kali ini. Sundulan coba dilakukan oleh In Kyun Oh. Hendra Dibayal masih bisa mengambil bola. Langsung saja tanpa kita lihat di blok tadi bola oleh Maman Abdurrahman. Persija Jakarta harus waspada. Bagaimanapun Mitra Kukar memiliki kecepatan untuk melakukan counter attack dengan sangat cepat. Dari menyerang, dari bertahan, kemudian merebut bola dan langsung bisa menempatkan bola di jantung pertahanan Persija Jakarta. Ini yang harus diwaspadai oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Yes, sepak pojok. Dan kali ini akan dilakukan oleh In Kyun Oh. Kita lihat pemirsa bagaimana In Kyun Oh melakukan sepak pojok. Yang pertama bagi tim Mitra Kukar. Dari sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Sudah dilakukan oleh In Kyun Oh. Tidak mau mengambil resiko. Ditinju saja bola tadi oleh Andri Tani Ardiasyah. Sementara kita lihat bagaimana Renaldo. Yang dituju tadi bola oleh William Pacheco. Rezaldi Hehanusa. Gagal kembali kita lihat Rezaldi Hehanusa melewati Wiganda Pradika. Ya, mulai terlihat lini tengah dari Persija Jakarta masih kehilangan kreativitas setelah tidak adanya Rohit Chan di situ. Lebar ke dalam kembali. Michael Ora. Siap-siap. Rezaldi Hehanusa. Michael Ora. Handball. Kita lihat pemirsa dengan bebas kali ini. Bayu Pradana berada di depan bola bagi Mitra Kutai Kartanegara. Sementara ini dia Michael Ora. Jorge Gotor kembali ke belakang, berikan bola kepada Joy Sorongan. Umpan kali ini dia berikan kepada Herwin Tri Saputra. Kembali lagi ke belakang, kita saksikan pemirsa. Umpan yang coba diberikan ke sektor sebelah kiri kepada Saiful Ramadan. Masih Mitra Kutai Kartanegara menguasai bola. Diganggu dia oleh Sultan Totan. Septian David Maulana. Masih Septian David Maulana. Lagi-lagi pelanggaran yang terjadi. Kali ini Ismail Sofian, kita saksikan pemirsa, melanggar kembali Septian David Maulana. Memang tidak bisa dibiarkan untuk dengan Septian David Maulana. Pemain yang satu ini memiliki kecepatan dan juga tekukan-tekukan bola yang sangat berbahaya tentunya bagi tim Persija Jakarta. Ya, ada 3 pemain muda masa depan Indonesia ya, yang saat ini sedang bermain. Kembali tekanan datang di Mitra Kukar. Rensu. Umpan diberikan oleh Septian David Maulana, Marcel Santos, Mohamed Sissoko. Tendangan keras dari Mohamed Sissoko, tetapi kembali sebuah save dari Andri Tani Ardiasyah. Andri Tani memecahkan atau mematahkan peluang yang dimiliki pemain sekelas Sissoko. Pemain yang pernah merebut bersama Juventus, bersama Valencia, bersama Paris Saint-Germain. Mampu dipatahkan dengan sangat baik oleh penjaga gawang timnas Indonesia terbaik saat ini. Serangan coba dilakukan kembali. Ramdhanil Saluhu. Ada kembali Bayu Pradana. Bayu Pradana! Bertubi-tubi kali ini Mitra Kukar langsung menekan tim Persija Jakarta dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Aji Butenggarong malam hari ini. Mendapatkan tekanan selama kurang lebih 15 menit di babak awal ini membuat Mitra Kukar akhirnya bangkit dari tidurnya. 2 tekanan mereka hasilkan hanya dalam 30 detik menjadi signal yang sangat berbahaya bagi Persija Jakarta. Belum selesai dengan tendangan dari Mohamed Sissoko. Bayu Pradana juga langsung melepaskan tendangan. Kita lihat pemirsa, goal kick kali ini akan dilakukan oleh Andri Tani Ardiasyah. Langsung ke depan kepada Renaldo Elias. Sementara Saiful Ramadan langsung saja melakukan clearance. Tindakan bola ke depan kepada Marcel Santos. Sudah ditunggu dengan baik tadi oleh William Pacheco. Ya, William Pacheco, kita lihat pemirsa, meminta bola kembali kali ini masih William Pacheco. William Pacheco membawa bola, mencoba melakukan
Umpan panjang menuju kepada Bruno Lopez. Kembali gagal. Ya, ini dia yang kembali kita lihat pemirsa. Sebenarnya adalah kesempatan bagi Mitra Kukar untuk menguasai lini tengah seperti yang Anda Betul. katakan. Tanpa Rohichan, Persija Jakarta kelihatan sedikit bingung mengalirkan bola. Betul sekali, tanpa Rohichan, tanpa Sandi Darmasute, ada kehilangan kreativitas di lini tengah bagi Persija Jakarta. Ada celah di tengah, ada kesempatan bagi Mitra Kukar, tidak hanya mengandalkan serangan balik, namun mereka harus bisa lebih berani melayani permainan dari Persija Jakarta. William Pacheco memberikan umpan ke depan. Berusaha diambil oleh Sutanto Tan, tapi kembali dibaca oleh Herwi Trisaputra. Muhammad Hargianto berikan bola kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Pindahkan kembali bola cepat kali ini, berikan kepada Bruno Lopez. Masih Bruno Lopez melakukan serangan. Datang bantuan dari Sutanto Tan, dibaca dengan baik. Kita lihat pemirsa, lagi-lagi intercept dilakukan oleh Herwin Trisaputra. Lempar ke dalam kali ini didapatkan oleh tim Persija Jakarta melalui Itzbeth Sofyan. Kita lihat memberikan umpan kembali. Gerakan dilakukan oleh Bruno Lopez. Masih Bruno Lopez kali ini masih dalam area kotak penalti. Ada Bruno Lopez kembali, kita saksikan pemirsa. Bruno Lopez peluang bagi Persija Jakarta. Tetapi Hendra Dibayau membackup lini pertahanan. Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Hargianto terhadap In Kyun Oh. Ya, Bruno Lopez, pemain yang dari sisi fisik memiliki kapasitas yang luar biasa dalam perebutan ataupun duel bola-bola one-on-one. Dan sangat sulit untuk bisa menaklukkan Bruno Lopez dalam perebutan bola, terutama di daerah terlarang dari Mitra Kukar. Ya, dilanggar kita saksikan pemirsa In Kyun Oh oleh Muhammad Hargianto. Ini menjadi tugas bagi Muhammad Hargianto untuk tidak membiarkan In Kyun Oh bisa membawa bola dan mendistribusikannya kepada Septian David Maulana, Hendra Dibayau ataupun juga Marsley Santos. Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Saiful Ramadan kali ini bersiap-siap untuk lebar ke dalam. Berikan kembali kepada Septian David Maulana. Masih kembali umpan ke belakang kepada Saiful Ramadan. Saiful Ramadan berikan bola kepada In Kyun Oh. Lagi-lagi pelanggaran, dan pelanggaran yang diberikan kepada In Kyun Oh, dan kali ini adalah Sutanto Tan. Ya, ada keberanian mulai muncul dari lini kiri Mitra Kukar. Bagaimana Saiful sudah berani jauh lebih naik untuk membantu serangan bagi Mitra Kukar. Jorge Gotor maju. Begitu juga dengan Muhammad Sissoko, pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi sudah berada mendekati daerah kotak penalti dari tim Persija Jakarta. Sementara ini dia Septian David Maulana tampaknya akan melakukan tendangan melengkung. Septian David Maulana, sundulan dari Renaldo Elias Da Costa tadi hampir saja mengarah ke gawang dari Andri Tani Ardiansyah. Iya, bermasuk ini membuang bola Renzo, namun tampaknya bola justru mengarah ke tiang jauh dari Persija Jakarta. Nyaris mengelabui penjaga gawang Andri Tani. Ya, Hendra Dibayau dan melakukan tendangan penjuru kembali. Ya, Yudi Suryata cukup lama menangani tim Persija Jepara. Hendra Dibayau bersiap-siap, kita lihat pemirsa, sudah dilakukan oleh Hendra Dibayau. Kembali bisa diamankan bola tadi oleh Bruno Lopez, sebenarnya Ramdhani Lestaluhu berlari diganggu dia oleh Wiganda Pradika. Pelanggaran dilakukan oleh Wiganda Pradika terhadap Ramdhani Lestaluhu. Ya, sangat disayangkan pelanggaran yang begitu terlihat. Ini dia 1-2. Ya, memang Wiganda tadi masih sempat menyentuh bola sedikit. Oh, sudah jauh. Sebuah pelanggaran yang harusnya berbuah kartu kuning, Renzo. Ya, masih dimaafkan tentunya oleh wasit Anas. Kita lihat bagaimana Wiganda Pradika tadi harus melakukan pelanggaran, karena kalau sampai lepas tadi Ramdhani Lestaluhu itu menjadi counter bagi Persija Jakarta yang berbahaya. Ya, betul sekali. Ada peluang bagi Persija Jakarta untuk langsung menekan ke jantung pertahanan Mitra Kukar jika saja Ramdhani mampu melepaskan diri tadi. Sehingga pelanggaran yang begitu terlihat, bahkan ada upaya Wiganda untuk mengangkat kaki lumayan tinggi, seharusnya berbuah hukuman dari wasit. Kita saksikan tadi bagaimana manajer tim Persija Jakarta Ardi Cahyjoko dan wasit Anas Apriliandi kembali melanjutkan pertandingan. Stefano Kyugura memberikan instruksi langsung kepada Bruno Lopez.
Kita lihat bagaimana gerakan tangan memberikan sebuah komando kepada Bruno Lopez, dan ini pelanggaran tadi dilakukan oleh Saiful Ramadan terhadap Bruno Lopez. Iya, sebuah sliding yang juga sangat berbahaya. Beberapa kali Bruno melakukan pergerakan yang memang menghantui lini pertahanan dari Mitra Kukar. Maman Abdurrahman berikan bola saja kepada Muhammad Hargianto. Dorong bola kali ini Sutanto Tam. Geser ke sektor sebelah kanan. Bruno Lopez berlari. Masih bisa dikontrol oleh Bruno Lopez. Kita lihat sudah didatangi oleh Saiful Ramadan. Masih Bruno Lopez. Sedikit kepanikan terjadi. Jorge Gotor tadi tampaknya ia sedikit ragu-ragu karena Joy Sorongan juga mendekati bola. Iya, dan umpan yang dilepaskan Bruno tadi sebenarnya sudah sangat cantik. Sayang sekali dukungan dari second line sedikit terlambat untuk naik. Ada peluang memanfaatkan bola rebound dari Joy Sorongan. Beruntung Joyce ada pemain belakang yang membuang bola tadi. Ya, Ismail Sofian kembali kali ini. Lakukan sepak pojok. Sundulan coba dilakukan tadi. Ada duel kembali. Ya, dua pemain kita saksikan pemirsa. Duel yang pertama Ronaldo Elias da Costa, dan satu lagi tampaknya adalah Jorge Gotor dan Marsley Santos. Ya, ada total 4 pemain yang saat ini terkapar. Iya. Kita melihat di saat bersamaan tadi berusaha untuk menyambut bola atas. Umpan dari Ismet, ada 4 pemain yang melompat bersamaan sekaligus. Ya, tabrakan tapi terjadi terhadap 4 pemain ya. Iya. Erwin Trisaputra, lalu Marsley Santos dan Saiful Ramadan. Betul. Untuk pemain Persija Ronaldo Elias tampaknya lebih kepada salah tumpuan saat terjatuh tadi. Kita melihat bagaimana saat berupaya untuk menyambut bola atas tadi, Ronaldo dikawal oleh 3 pemain Mitra Kukar sekaligus yang juga berupaya untuk merebut bola atas. Ya, semakin ramai kita lihat Tribun Timur dari Stadion Ajibu Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sementara juga Persija Jakarta mendapatkan dukungan langsung dari Jackmania yang hadir di stadion ini. Dan juga tentunya Jackmania yang menonton baik yang ada di wilayah Jakarta, ada juga di seluruh wilayah yang saat ini sedang menyaksikan pertandingan antara Mitra Kutai Kartanegara menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-23. Langkah yang boleh dikatakan saat ini tidak boleh terpleset lagi bagi Mitra Kutai Kartanegara dan juga hingga posisi 5 besar. Salah satu yang membuat kompetisi musim ini sangat menarik untuk diikuti adalah bagaimana perebutan gelar juara berlangsung masih sangat sengit. Bahkan diprediksi hingga pada laga terakhir nanti, Rensu, ada 5 hingga 7 tim yang masih memiliki peluang. Persija termasuk di dalamnya, bahkan Mitra Kukar juga ada di situ. Sementara itu di lini tengah ataupun di papan tengah klasemen sementara juga berlangsung dengan sangat ketat. Jarak poin dari peringkat 8 hingga peringkat ke-12 juga sangat tipis. Ya, sementara di zona degradasi, Persela Lamongan mengambil keuntungan dengan menaklukkan pesaing terdekatnya Perseru Serui tadi dengan skor 1-0. Ya, kita lihat sementara ini sudah berdiri bagaimana Ronaldo Elias da Costa. Sementara kita saksikan Bambang Pamungkas sedang melakukan pemanasan. Pemain yang dipersiapkan apabila Ronaldo Elias da Costa tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan jelas ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Persija Jakarta. Betul, pemain yang diharapkan bisa memecah kebuntuan, bisa memberikan gol bagi Persija dalam upaya Macan Kemayoran untuk bisa membalaskan dendam atas beberapa kekalahan sebelumnya dari Mitra Kukar, sekaligus bisa menjaga asa untuk tetap berkutat pada klasemen atas, memperebutkan gelar juara musim ini. 3 poin bagi Persija akan membuat mereka bisa menggeser Madura United dari posisi di atasnya, posisi ke-5, dan bahkan bisa menyamai poin dari PSM Makassar. Kita lihat kembali bola fair play kali ini yang dikuasai oleh Sutanto Tat. Dia berikan bola kepada Joyce Sorongan. 5 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Mitra Kutai Kartanegara, mereka adalah meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Kita akan tunggu juga bagaimana kali ini bisakah mereka terus mempertahankan rekor tidak terkalahkan dalam pertandingan kandang mereka. Jorge Gotor. Ya, setelah kalah dengan sangat telak dari Bali United 6-1,
pada 2 pekan sebelumnya. Pekan lalu Mitra Kukar langsung tancap gas, berhasil mengalahkan salah satu kandidat juara Madura United dengan 2-1. Kekalahan dari Bali United 6-1 Rensu sekaligus membuat pelatih mereka harus digantikan posisinya oleh pelatih atau mantan pelatih Persis Solo Yudi Suyarta. Kembali melakukan possession, mencoba membuild up serangan dari bawah para pemain dari tim Mitra Kukar. Balik ke belakang, Herwin Trisaputra berikan bola kali kepada Saiful Ramadan. Sementara para pemain Persija Jakarta tetap menunggu di daerahnya sendiri. Atau juga Saiful Ramadan maksudnya memberikan umpan kepada Inkyun Oh. Masih lebar ke dalam kali ini dimiliki oleh tim Mitra Kukar. Saiful Ramadan ke belakang, dia berikan bola kepada Herwin Trisaputra. Muhammad Sissoko kali ini menguasai bola. Masih Muhammad Sissoko. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Marcel Santos menjemput bola. Dibaca dengan baik oleh Sultanto Tan. Kerjasama mencoba dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Muhammad Hargianto kali ini. Ada William Pacheco. Maman Abdurrahman. Persija Jakarta. Masih kita saksikan pemirsa. Para pemain dari Persija Jakarta melalui Muhammad Hargianto. Terus ya, coba diganggu oleh Inkyun Oh. Bergeser bola. Ramdhani Lestaluhu. Oh, kehilangan bola tadi. Langsung coba direbut tadi oleh Muhammad Sissoko. Lebaran ke dalam kali ini. Umpan diberikan kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Rezaldi Hehanusa. Masih kembali. Ramdhani Lestaluhu yang menguasai bola. Berikan bola kepada Michael Ora. Sebuah tekanan coba dilakukan oleh Michael Ora. Baik sekali kita lihat gerakan timbu dari Michael Ora. Dan kali ini peluang dimiliki tadi. Maksudnya kepada Bruno Lopez. Terlalu tinggi kita lihat pemirsa. Bola yang diberikan kepada Bruno Lopez. Sementara Ronaldo Elias da Costa belum masuk ke lapangan. Andri Tani Ardiasyah halau bola dengan baik. Michael Ora kembali sudah ada di belakang tadi. Rikanda Pradika berikan bola kali ini kepada Jorge Gotor. Herwin Trisaputra. Bayu Pradana yang menguasai bola. Masih Bayu Pradana. Geser kembali kali ini. Kita lihat pemirsa. Serangan coba dibangun oleh Jorge Gotor. Berikan bola kembali kali ini. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Bali gagal. Dibaca dengan baik oleh Herwin Trisaputra. Dan lemparan ke dalam. Coba dilakukan oleh Saiful Ramadan. Masih Saiful Ramadan. Ya, kita lihat pemirsa ke belakang kembali kali ini. Berikan bola lagi kepada Herwin Trisaputra. Tempo pelan seperti ini jelas akan menguntungkan tim tamu Persija Jakarta. Ya, tampaknya Mitra Kukar menurunkan tempo permainan, berusaha untuk mengkombinasikan dengan permainan cepat ataupun serangan balik cepat seperti yang mereka peragakan pada beberapa menit sebelumnya. Benar sekali, Ronaldo Elias da Costa mengalami cedera, tidak bisa melanjutkan pertandingan dan ia digantikan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat pemirsa bagaimana Saiful Ramadan mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan ini yang diberikan oleh wasit Anas Apriliandi. Saiful Ramadan tadi sudah mendapatkan peringatan dan kali ini ia melakukan tackling dari belakang terhadap Bruno Lopez dan wasit langsung menghadiahinya kartu kuning. Kartu kuning pertama dikeluarkan di pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persija Jakarta. Bruno Lopez. Ya, seperti yang Anda katakan tadi Rensu, bahwa Ronaldo Costa sudah tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan dan pilihan jatuh kepada The Legend BP20 Bambang Pamungkas. Ini adalah merupakan laga yang ke-13 Bambang Pamungkas bersama Persija musim ini. Sejauh ini BP belum juga mampu membuahkan gol. Ismet Sofyan sudah lakukan kali ini umpan kepada William Pacheco. Ada bola liar tadi di depan gawang dari Joyce Sorongan, tapi kembali bisa diamankan dengan baik oleh Joyce Sorongan. Kita lihat pemirsa, Joyce Sorongan memberikan bola kepada Saiful Ramadan. Saiful Ramadan mengontrol bola terlalu jauh tadi, sehingga langsung saja dia dilanggar tadi. Atau juga ditutup pergerakannya tepatnya oleh Ismet Sofyan. Lebar ke dalam. Pindahkan bola ke belakang kali ini Herwin Trisaputra. Umpan coba diberikan kembali, kita lihat sangat baik kali ini lekukan-lekukan yang dilakukan oleh Bayu Pradana.
Ramdhani Lestaluhu pindahkan bola. Umpan yang coba diberikan panjang kali ini mengarah kepada Bruno Lopez. Kembali bisa diamankan dengan baik oleh Joyce Sorongan. Ya, beberapa kali skema penyerangan yang dilakukan Persija mulai mudah dibaca dan dipahami oleh Mitra Kukar. Harus ada perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh lini tengah Persija harus lebih kreatif, mencoba untuk membongkar benteng pertahanan dari Mitra Kukar. Sebentar kita lihat, memberikan umpan lagi-lagi, kita saksikan kepada Marcel Santos. Bersiap-siap, tersenyum saja kita lihat bagaimana Andritani Ardiansyah mencoba memberikan shy word ya kepada Marcel Santos. Ya, kembali dengan gerakan Marcel Santos. Marcel Santos kali ini dengan penalti yang sama, gerakan yang sama, titik yang sama, dan akhirnya 1-0 Mitra Kutai Kartanegara unggul atas Persija Jakarta. Ya, kita lihat tampaknya pada upaya yang kedua ini wasit mengesahkan bahwa penalti eksekusi dari Marcel Santos berbuah gol pertama dalam laga malam ini. Ya, kalau kita lihat gerakan dari Marcel Santos seperti gerakan capoeira ya sebelum akhirnya melakukan tendangan. Dan kembali kita lihat, ini dia gerakan dari Marcel Santos. Dan ia taruh kembali bola dan mengecoh penjaga gawang Andritani Ardiansyah. Antisipasi arah yang salah tadi dilakukan oleh Andritani Ardiansyah. Ya, penempatan bola yang sama seperti pada tendangan sebelumnya. Rupanya penempatan bola tersebut tidak terlalu tersimpan di benak Andritani. Sebaliknya Andritani juga berusaha untuk memblokir ke arah yang sama. 1-0 sebentar ini tuan rumah Mitra Kutai Kartanegara unggul atas Persija Jakarta. Pelanggaran kembali terjadi, kita lihat pemirsa. Ya, Saiful Ramadan harus berhati-hati kalau kita lihat pemirsa, karena kali ini ia terus ditekan oleh Bruno Lopez sebagai salah satu titik yang terus-menerus dicoba oleh Persija Jakarta untuk melakukan tekanan. Walaupun kali ini berhasil digagalkan dengan baik. Bagaimana Bayu Pradana bersiap-siap dengan tendangan bebas. Dilakukan oleh Bayu Pradana, memberikan umpan kali ini kepada pergerakan Septian David Maulana. Masih Septian David Maulana, diganggu oleh Michael Ora. Pindahkan bola kepada Wiganda Pradika. Mohamed Sissoko kali ini berikan bola kembali kepada Bayu Pradana. Masih Bayu Pradana. Kita lihat, geser bola Mohamed Sissoko. Masih Mohamed Sissoko. Muncul kembali, kita lihat dari belakang, sebuah tendangan dilepaskan. Kesempatan yang dimiliki kali ini lewat gerakan dari Septian David Maulana atau Inkyun Oh. Ya, sejak pertengahan babak pertama tadi kita melihat ada Septian David Maulana. Septian David Maulana, betul. Sejak pertengahan babak pertama Rensu kita melihat sentuhan-sentuhan dari Sissoko. Terlepas dari Sissoko yang tidak memiliki kecepatan lagi, namun bagaimanapun kematangannya dalam mengatur permainan bagi Mitra Kukar semakin terlihat. Muhammad Hargianto tidak offside kali ini. Sutanto Tan mengalirkan bola kepada Ramdhani Lestaluhu, dipotong dengan baik oleh Jorge Gotor. Michael Ora, kembali Michael Ora berlari kali ini. Ada Bayu Pradana. Bayu Pradana diganggu oleh Bambang Pamungkas, direbut kembali oleh Bruno Lopez. Masih bola dikuasai oleh Persija Jakarta. Bruno Lopez memberikan bola daerah. Kali semula dari Jorge Gotor. Dan kali ini adalah Hendra Adibayau. Direbut oleh Marcel Santos. Pelanggaran tampaknya oleh Marcel Santos terhadap Muhammad Hargianto. Tendangan bebas bagi tim Persija Jakarta. Kita lihat Muhammad Hargianto, Satu dari 3 pahlawan Indonesia pada SEA Games yang berlaga malam ini. Selain Hargianto di kubu Persija, juga masih ada Rizaldi Hehanusa. Sementara itu di kubu Mitra Kukar, rekan yang lain di timnas Indonesia pada SEA Games Kuala Lumpur adalah Septian David Maulana. terus menerus kita lihat Mitra Mania, juga Midman berikan dukungan kepada Mitra Kukar. Ya, harus ditanduk luar lapangan. Kita lihat pemirsa, satu pemain yang belum terlihat dengan jelas apa yang terjadi. Sementara ini dia Muhammad Hargianto. Bermain dari pelatih Stefano Cugura, baik sebagai pemain di posisi back kiri ataupun juga sebagai pemain di posisi back tengah mendampingi William Pacheco. Harus ditanduk keluar lapangan. Sebentar Bambang Pamungkas masih menunggu
Bola-bola matang yang akan diberikan oleh Ismet Sofyan. Satu pemain ditanduk keluar. Kali ini adalah Ismet Sofyan bersiap-siap. Kita akan tunggu bagaimana Ismet Sofyan akan memberikan umpan cukup jauh ke dalam kotak penalti. Ada Bruno Lopez. Sudah dilakukan kali ini. Bruno Lopez lepas. Bruno Lopez. Tendangan kembali dilepaskan. Kita lihat pemirsa. Baik sekali dari umpan dari Ismet Sofyan, tetapi juga blocking yang baik dari lini pertahanan Mitra Kutai Kartanegara. Ya, saya lebih suka menyoroti bagaimana blocking dari Mitra Kukar di lini belakang mereka, berusaha mematahkan upaya lain dari Bruno Lopez. Bola itu adalah bola-bola kesayangan dari seorang Bruno Lopez, Renzo, dan mampu terbaca dengan sangat baik oleh lini pertahanan Mitra Kukar. 3 menit tambah waktu di babak pertama. Dan kali ini William Pacheco, kita lihat pemirsa. Langsung saja tadi dia menahan. Gerakan dilakukan oleh In Kyun Oh. Ya, In Kyun Oh benar-benar tidak diberikan kesempatan untuk berbalik badan oleh William Pacheco. Dan tengah lamar kita lihat, oh ada dorongan Ya, yang dilakukan sebuah oleh pelanggaran dari William Pacheco. Tidak hanya berupaya untuk menanduk bola, namun juga tangannya sekaligus bekerja dengan sangat baik. Sementara kita lihat Herwin Trisaputra ditarik keluar mengalami cedera digantikan oleh Saifullah Maulana. Ya, dua pemain masing-masing dari Persija dan juga dari Mitra Kukar pada babak pertama harus ditarik keluar mengalami cedera. Ini mengindikasikan bahwa laga berlangsung dalam tensi panas. Laga berlangsung dengan tempo cepat. Ada suasana gengsi yang bertaruh di sini. Bagi Persija Jakarta, ada dendam kesumat yang harus mereka balas. Sebelumnya tidak pernah menang menghadapi Mitra Kukar. Sementara itu bagi Mitra Kukar ada upaya untuk bisa menggeser posisi Persija Jakarta dari 5 besar di klasemen sementara. Umpan coba diberikan kepada Rezali Hanusa kepada Bruno Lopez. Masih Bruno Lopez kali ini. Kali ini ditutup dia oleh Saiful Ramadan. In Kyun Oh. Umpan kali ini diberikan kepada Marcel Santos. Mohamed Sissoko tahan bola. Mohamed Sissoko berikan bola. Maksudnya tadi kepada In Kyun Oh. Sempat mengenai wasit tadi bola. Sementara serangan balik dilakukan kembali. Kita lihat pemirsa, Rezali Hanusa berikan bola daerah kepada Bambang Pamungkas. Umpan dari Bambang Pamungkas. Berikan kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu yang menguasai bola pemirsa. Ramdhani Lestaluhu ke belakang. Sebuah gerakan coba diberikan kali ini kepada Ismet Sofyan. Ismet Sofyan umpan. Kembali bisa dipotong dengan baik. Ini dia terlihat akhirnya kelebihan dari seorang Ismet Sofyan. Tidak hanya melewati dua pemain bertahan dari Mitra Kukar. Ini kembali melepaskan crossing dengan akurasi yang sangat baik. Ya, Bruno Lopez. Sementara peluang didapatkan oleh Persija Jakarta. Di mana melalui sepak pojok kali ini. Sepak pojok ketiga sudah dilakukan. Crossing matang yang dilepaskan oleh seorang Ismet Sofyan, kapten ke-11 Persija Jakarta, memang senantiasa memanjakan pemain-pemain depan dari Persija Jakarta. Ya, tersisa beberapa detik lagi pertandingan antara Mitra Kutai Kartanegara menghadapi Persija Jakarta di babak pertama. Sementara 1-0 unggul Mitra Kukar melalui gol penalti yang tadi dilepaskan oleh Marcel Santos. Pemain yang sejauh ini sudah berhasil melesakkan 3 penalti. Dan kalau kita lihat pemirsa, bagaimana wasit Anas Apriliani telah meniupkan peluit akhir dari babak pertama. 1-0 Marcel Santos membuat unggul Mitra Kukar atas Persija Jakarta. Dan kita kembali lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.